Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan handai tolan, kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education. Apa yang hendak kita capai melalui channel ini adalah pendidikan sepanjang hayat. Ada sejumlah pengetahuan-pengetahuan dasar yang dibutuhkan oleh manusia ketika dia dari kecil makin besar, dia studi, dia bekerja, berumah tangga, meniti karir, sampai dengan hari tua, bahkan sampai dengan ajal datang menjemput. Dia baru bisa hidup secara benar, adil, dan penuh kasih apabila dia terus diperlengkapi dengan sejumlah pengetahuan-pengetahuan dasar. Lifelong Education kali ini kita akan membahas satu topik berjudul minuman sehari-hari. Kita tahu bahwa kebiasaan orang-orang di Indonesia, kita gemar dengan minum kopi dan minum teh. Pagi-pagi kita minum kopi tambah gula, atau orang lain lagi minum teh tambah gula. Bahkan kopi dan teh kadang-kadang ditambah dengan berbagai macam rempah dan bumbu-bumbu lainnya. Semuanya ini tentu membuat lezat minuman itu. Namun kita harus sadari bahwa kopi maupun teh bukanlah minuman kita sehari-hari yang terpenting. Kita boleh saja minum kopi dan teh di pagi hari, namun sehari-harinya kita tetap membutuhkan air putih. Air putihlah yang merupakan minuman kita sehari-hari. Kopi boleh ada, boleh tidak ada. Teh boleh ada, boleh tidak ada. Tapi air putih harus tetap ada. Kita manusia membutuhkan air, hewan juga membutuhkan air, tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan air. Itulah minuman yang paling umum dan harus kita dapatkan setiap harinya. Kita tidak boleh mengabaikan hal ini. Dunia kedokteran menganjurkan pada setiap kita sehari-hari paling tidak minum 2 liter air. Itu tentu dibagi dalam beberapa kali dari pagi sampai dengan malam, minum segelas sampai kurang lebih mencapai 2 liter air putih. Inilah minuman utama kita. Ini harus ada. Tidak boleh kita abaikan. Kami mempunyai seorang teman, orang berasal dari Venezuela. Mereka satu keluarga, terutama suami dan istri, mereka gemar sekali minum kopi. Dari pagi, siang, sore, sampai malam, mereka bisa minum kopi sampai dengan 6 gelas. Ditambah dengan kadang-kadang sedikit gula, kadang-kadang sedikit susu. Tentunya kondisi ini ada baiknya, yaitu bahwa mereka mempunyai minuman yang cukup dan tidak akan mengalami dehidrasi. Namun harus kita sadari bersama bahwa minuman mereka dari pagi, siang, sore, malam itu sebagian besar adalah kopi dan bukan air putih. Ini harus kita cermati bersama-sama. Kalau tidak, dengan bertambahnya usia, kondisi ini akan mengganggu kesehatan mereka. Ada lagi pengalaman dari seorang teman. Seorang teman menceritakan temannya yang seorang wartawan. Orang itu bekerja dengan tekun dengan profesi wartawan. Oleh karena pekerjaannya sebagai wartawan yang sering tiap hari harus menulis dan mengurus ini dan itu, maka pria ini membiasakan diri untuk selalu minum kopi tambah gula. Sedikit-sedikit dia akan minta kopi dan gula. Bagi dia,
kopi ditambah gula merupakan minuman yang terpenting. Itu memberikan semangat pada dia, menghilangkan rasa kantuk, tetap energik untuk bekerja. Terus dia lakukan seperti itu. Jarang sekali atau hampir tidak pernah dia minum air putih. Teman ini menceritakan bahwa temannya sang wartawan itu pada usia sekitar 40 tahun, kemudian orang ini dengan kena penyakit ini dan penyakit itu, dan akhirnya dia meninggal. Kasihan sekali. Orang ini telah menjadikan kopi menjadi minuman favorit, bahkan mungkin minuman satu-satunya. Orang ini, wartawan ini, minum kopi lebih hebat daripada teman kami, orang Venezuela tersebut. Akibat dari itu adalah bahwa dia jarang atau sangat sedikit minum air putih. Ini tidak baik bagi kesehatan. Kita harus belajar dari kedua pengalaman ini dan menarik refleksi-refleksi penting tentang minum air putih. Seorang teman lagi, seorang anak muda usia sekitar 30 tahun. Kami mengenalnya di Bandung. Dia pernah studi ke Amerika dan sudah pulang dan sudah bekerja. Badannya lumayan besar, lumayan tinggi, dan lumayan sehat. Ada kebiasaan yang kurang baik pada diri anak muda ini. Seorang yang tekun bekerja, seorang yang serius bekerja, seorang yang berhasil dalam berbagai-bagai bidang. Pemuda ini jarang sekali makan sayur. Dia makan nasi setiap hari dengan daging. Hal lain lagi adalah bahwa pemuda ini dia minumnya selalu Coca-Cola. Dimanapun dia makan, minumnya selalu Coca-Cola. Jadi kalau di Indonesia ada semacam peribahasa di kalangan rakyat mengatakan, apapun makanannya, minumnya tetap teh botol sosro. Bagi teman ini, apapun makanannya, minumannya tetaplah Coca-Cola. Jadi pemuda ini gemar sekali minum Coca-Cola. Bagi dia, Coca-Cola adalah penambah energi. Dan lebih penting lagi karena dia terbiasa selalu makan daging, bagi dia Coca-Cola akan membantu proses pencernakannya. Dan orang ini bahkan mengenal berbagai-bagai macam Coca-Cola. Yang biasa dia konsumsi adalah Coca-Cola versi original. Bahkan dia bisa mengatakan ada lagi versi Coca-Cola yang less sugar. Bagi dia sendiri, dia biasa mencari Coca-Cola original. Nah, hal yang kurang baik pada anak muda ini adalah selain dia hanya makan daging dengan nasi, minumannya selalu Coca-Cola. Dia kurang, bahkan jarang sekali minum air putih. Hendaklah kita semua memperhatikan pengalaman ini dan mari kita berbenah diri. Kita harus lebih sering sehari-hari kita minumlah air putih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan handai tolan, kita berhadapan juga dengan kondisi sekarang, yaitu kualitas air putih yang kita minum. Kita harus memperhatikannya dengan seksama. Pada umumnya, kita mengambil air putih dari sumur, lalu kita merebusnya, minumnya secara hangat-hangat, ataupun setelah tidak panas lagi, kita minum. Itulah konsumsi air putih kita pada mulanya. Bahkan ada sebagian orang mengkonsumsi air putih langsung secara mentah-mentah yang jernih dari sumur. Itu pun sehat adanya. Namun berkembangnya zaman, kita tahu bahwa pabrik-pabrik meninggalkan sebagian limbah dan merusak tanah dan air, membuat pencemaran air. Kondisi ini membuat kita khawatir tentang kualitas air bersih. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, pada zaman sekarang kita sangat mengandalkan air mineral.
atau kita sangat mengandalkan air galon, atau kadang-kadang kita mengandalkan air isi ulang. Kita membeli secara galon, kita membeli secara isi ulang air yang masih mentah, yang mereka katakan air dari sumber mata air dari pegunungan. Dan itulah air putih yang kita minum sehari-hari. Air itu sebenarnya adalah air mentah. Air itu sebenarnya belum dimasak, namun memang mereka menjamin bersih adanya sehingga aman untuk dikonsumsi, aman untuk menjadi air bersih minuman kita sehari-hari. Saya sendiri ketika ada waktu-waktu berkunjung ke pelosok-pelosok, ke pegunungan, ataupun ke desa-desa. Ketika pergi ke pegunungan, desa-desa, di sana kita akan sering menemukan sumur atau bahkan sumber mata air. Nah, ketika saya secara pribadi menemukan sumber mata air di daerah-daerah pegunungan pedesaan, kita tahu bahwa mereka daerahnya bersih, jauh dari pencemaran, baik pencemaran udara maupun pencemaran air. Itu sebabnya dalam kondisi seperti itu, saya sering sekali di gunung-gunung maupun desa-desa minum air mentah dari sumur atau minum air mentah dari sumber mata air. Dan bukan hanya itu saja, saya sering sekali setelah mau pulang akan mengambil satu botol aqua besar, mengambil air mentah tersebut, membawanya pulang dan menjadi air putih bersih untuk minuman sehari-hari. Air yang di sana, air yang sehat, air yang segar, air yang bersih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, sobat dan handai tolan, sebelum mengakhiri pembicaraan kita pada hari ini, kita perlu mengambil langkah-langkah praktis tentang kebiasaan minum air bersih. Mari kita mengatur waktu dari pagi sampai malam seperti cara saran berikut ini. Pagi-pagi ketika kita bangun, kita mengambil air hangat, air putih hangat. Minumlah setengah gelas sampai dengan 1 gelas. Setelah itu kita tunggu sekitar setengah jam, 1 jam kemudian, kita boleh mengambil sarapan kita, sarapan pagi kita. Dan setelah itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau senang minum teh, minumlah teh 1 gelas, atau minumlah kopi 1 gelas, teh manis, kopi manis 1 gelas. Dan sesudah itu, siang jangan lupa minum lagi air putih lagi. Tengah hari, sore hari, jangan lupa minum air putih lagi. Malam jangan lupa minum air putih lagi. Dan ketika sudah mau tidur, minum lagi sedikit air putih. Kita harus kurang lebih bisa menakarnya pagi sampai dengan malam sekitar 2 liter atau sekitar 8 gelas. Pada malam hari tidak dianjurkan lagi minum terlalu banyak. Karena kalau malam hari kita minum terlalu banyak, maka malam ketika tidur kita mudah terbangun untuk kencing. Oleh karena itu, malam hari sesudah makan malam, minumlah sedikit air putih lagi. Nah, bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang sekalian, yang biasa bekerja dalam ruangan, biasa bekerja dengan ruang ber-AC, maka engkau bisa akan merasakan lebih mudah merasa dahaga. Oleh karena itu, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang bekerja dalam ruangan AC, engkau harus lebih sering minum air putih bersih. Hal ini sebenarnya kurang lebih sama dengan orang yang banyak bekerja di bawah terik matahari yang bercucuran keringat. Dia akan membutuhkan lebih banyak air putih, air bersih. Karena kalau tidak demikian, dia mudah sekali mengalami dehidrasi. Dehidrasi sebenarnya tidaklah diatasi dengan minum teh, kopi, atau minum penyegar lainnya. Tapi dehidrasi mestinya diatasi dengan minum air putih, minum air bersih secara berkala, secara wajar, secara cukup. Dan kita bisa mengukur dehidrasi atau tidak dari warna air kencing kita masing-masing. Nah,
Kiranya pembicaraan kita hari ini berkenaan dengan air putih, air bersih, menjadi perhatian kita bersama. Kita amatin hidup kita sehari-hari dengan baik. Cukuplah, wajarlah minum secara air bersih, secara cukup dan wajar. Jangan sampai berlebih-lebihan dan juga jangan kurangan. Sobat dan handai tolan, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, pertemuan kita kali ini dalam channel Lifelong Education sampai demikian. Kita akan berjumpa lagi dalam pembicaraan mendatang, pendidikan sepanjang hayat.